Halo guys, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi kami tentang analisis aktivitas pendanaan lanjutan. Untuk teman-teman jangan lupa di follow akun YouTube kita dan juga boleh di like video kita. Dan untuk tidak mengulur-ulur waktu lebih lama lagi, kami mulai presentasi kami. Kontingensi dan komitmen. Pengertian kontingensi. Kontingensi merupakan ketidakpastian atau lebih kenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat dan merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Kontingensi yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bank yang bersangkutan. B. Analisis kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi yang dilaporkan seperti garansi jasa merupakan estimasi. Kearutan analisis atas kewajiban ini bergantung kepada keakuratan estimasi tersebut, yang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu, perusahaan atau harapan di masa depan. Kontingensi yang dilaporkan seperti garansi jasa merupakan estimasi dan juga harus menganalisa pengungkapan atas seluruh kerugian keuntungan kontingensi. Pengungkapan kontingensi umumnya meliputi deskripsi kewajiban kontingensi dan tingkat resiko dan jumlah kontingensi potensial, bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam penentuan resiko, pembebanan estimasi kerugian kontingensi jika ada. Contoh kontingensi, apabila semenjak tanggal 1 Mei 2020 nasabah debitur Bank Omega Cabang Jakarta atau PT CKN yang bersaldo 400 juta dan suku bunganya sebesar 18%, tidak sanggup membayar bunga sampai bulan Juli 2020 dan oleh Bank Mega digolongkan sebagai debitur yang kurang lancar. Pada pembuatan laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020, diadakan penghitungan tunggakan bunga sebagai berikut. Tunggakan bunga selama 3 bulan dari bulan Mei sampai bulan Juli. Besar bunga itu 3/12. Kenapa 3/12? Karena 3 dibagi 12 bulan dikalikan 18% besar bunga dikalikan 400 juta saldo PT CKN. Dan kita bisa buat jurnalnya seperti berikut. Beban bunga sebesar 18 juta di debit dan kas juga berada 18 juta di kredit. 3. Pengertian komitmen. Komitmen atau merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi. Jenis-jenis komitmen. Komitmen tagihan yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. 2. Komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Contoh komitmen, apabila Bank Omega menyetujui perjanjian pinjaman yang akan diterima dari Bank ABC sebesar 300 miliar. Oleh Bank Omega, transaksi ini harus dicatat pada sisi rekening administratif sebagai berikut. Dengan posisi debit, fasilitas pinjaman yang diterima 300 miliar. Rekening ini akan tetap on standing hingga tanggal realisasi pinjaman, di mana akan berubah menjadi aktiva dan pasifa, kas depositif di debit, dan utang juga akan bertambah. Apabila pada tanggal jatuh temponya diterima pinjaman sebesar 175 miliar rupiah dari Bank ABC dan dimasukkan ke rekening giro Bank Omega pada Bank ABC, maka Bank Omega akan membukukan dengan jurnal sebagai berikut. Kas Bank ABC sebesar 175 miliar berada di debit, utang sebesar 175 miliar berada di debit. Dengan demikian, jurnal single entry diperlukan untuk menghapus rekening administrasi seperti di bawah ini. Kredit fasilitas pinjaman yang diterima sebesar 175 miliar. B. Pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca atau obalance financing adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Selain sewa rancangan, pendanaan di luar neraca lainnya mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks.
Rancangan ini selalu berubah sesuai dengan saat ketentuan akuntansi atas transaksi pendanaan di luar neraca. Contoh pendanaan di luar neraca. Salah satu cara mendanai properti, pabrik, dan peralatan adalah dengan mendirikan anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut mencari sumber dana yang dicatat pada laporan keuangan anak perusahaan. Dana tersebut diberikan kepada perusahaan induk. Contoh dari pengaturan ini adalah perjanjian pembelian dan penerimaan perjanjian, di mana perusahaan setuju untuk membeli output dari atas menjalankan yang ditentukan jumlah barang melalui fasilitas pemrosesan dan pengaturan take or pay, di mana perusahaan menjamin untuk membayar sejumlah barang tertentu, baik yang diperlukan ataupun tidak. Variasi dari rancangan ini melibatkan penciptaan entitas terpisah dan kemudian menyediakan pendanaan tidak lebih dari 50% kepemilikan, seperti joint venture atau persekutuan terbatas atau limited partnership. Perusahaan menetapkan transaksi ini sebagai investasi dalam ekuitas dan tidak mengonsolidasikannya dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, pendanaan tersebut tidak masuk dalam kewajiban. Perhatikan contoh berikut ini. Avis Rent a Car membuat perusahaan terpisah untuk meminjam uang guna mendanai pembelian mobil yang kemudian disewakan kepada Avis untuk armada mobil sewaan. Oleh karena perusahaan tersebut terpisah dari Avis dan induk perusahaan, utang sebesar 400 juta US dollar berada di luar neraca Avis dan induk perusahaan. Chief Accounting Officer induk perusahaan menyatakan salah satu manfaat besar pendanaan di luar neraca adalah dimungkinkannya perolehan pinjaman lain dari bank untuk modal kerja dua pesaing utama. Entitas bertujuan khusus. Entitas tujuan khusus atau SPE yang sekarang menjadi tidak terkenal setelah bangkrutnya Enron telah menjadi mekanisme pembiayaan yang sah selama beberapa dekade dan merupakan bagian integral dari perusahaan membiayai hari ini. Konsepnya sederhana. Yang pertama, SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas. Beberapa di antaranya harus dari pihak ketiga yang independen. SPE memanfaatkan investasi ekuitas ini dengan pinjaman dari pasar kredit dan membeli aset produktif dari atau untuk perusahaan sponsor. Arus kas dan dari aktiva produktif digunakan untuk membayar hutang dan menyediakan kembali ke investor ekuitas. Alasan kepopuleran SPE. Yang pertama, SPE dapat menyediakan alternatif pendanaan berbiaya rendah daripada meminjam langsung dari pasar kredit. Yang kedua, dalam GAAP, sekarang SPE distrukturkan dengan benar. SPE diperlukan sebagai entitas terpisah, tidak dikonsolidasikan dengan perusahaan sponsor. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan SPE untuk melakukan transaksi di luar neraca, untuk memindahkan aset, kewajiban, atau keduanya dari neraca. Contoh entitas bertujuan khusus. Kasus Capital One. Capital One Financial Corporate merupakan sebuah perusahaan pembiayaan konsumen dengan total aset sebesar 53,7 miliar dolar yang sebagian besar terdiri atas pinjaman konsumen dan piutang kartu kredit. Capital One menggunakan SPE untuk membeli sebagian portofolio pinjaman konsumennya. SPE selanjutnya mendanai pembelian tersebut dengan menerbitkan obligasi yang dijamin dengan piutang bersangkutan. Capital One mengelola lebih dari 80 miliar dolar pinjaman konsumen, namun hanya 38 miliar dolar yang dilaporkan di neraca. Sebesar 42 miliar dolar lainnya telah dijual kepada SPE. Di tahun 2004, Capital One melaporkan kenaikan pinjaman konsumen sebesar 19 miliar dolar. Perusahaan juga melaporkan arus kas masuk hampir 11 miliar dolar terkait dengan penjualan pinjaman. Kasus Capital One merupakan contoh perusahaan yang menggunakan SPE untuk tujuan keuangan yang sah dan dengan pengungkapan penuh. Piutang dipindahkan dari neraca hanya jika SPE distrukturkan secara tepat dengan ekuitas pihak ketiga yang memadai dan jika Capital One menjual piutang tanpa jaminan atau without recourse, yang berarti perusahaan terbebas dari seluruh resiko kerugian piutang dan jika perusahaan telah menyerahkan kendali pada SPE yang berkualitas. Dalam hal ini, transfer piutang dapat dianggap sebagai penjualan dengan keuntungan atau kerugian yang diakibatkan akan diakui dan laporan laba rugi dan pos aset harus dihilangkan dari neraca. C. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pemilik atau pemegang saham pembiayaan suatu perusahaan.
Itu dipandang sebagai refleksi klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Pemegang ekuitas biasanya kreditor, artinya klaim kreditor diselesaikan terlebih dahulu. Biasanya ada variasi di seluruh pemegang saham pada senioritas untuk klaim atas aset bersih. Pemegang ekuitas dihadapkan pada risiko maksimum yang terkait dengan perusahaan. Pada saat yang sama, mereka memiliki kemungkinan pengembalian maksimum karena mereka berhak atas semua pengembalian setelah kreditor ditanggung. Analisis terhadap ekuitas harus memperhitungkan beberapa pengukuran dan pelaporan standar untuk ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut akan mencakup mengklasifikasikan dan membedakan antara sumber utama pembiayaan ekuitas, meneliti hak untuk kelas pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas, meninjau pembatasan kontrak hukum dan lainnya pada distribusi laba ditahan, menilai syarat dan ketentuan sekuritas yang dapat dikonversi, opsi saham dan lainnya, pengaturan yang melibatkan potensi penerbitan saham. Penting untuk membedakan antara instrumen kewajiban dan ekuitas yang diberikan perbedaan dalam risiko dan pengembalian. Ini sangat penting ketika instrumen keuangan memiliki karakteristik kedua. Contoh, sebuah perusahaan memiliki 1000 lembar saham preferen, Rp4.000 dan 4.000 lembar saham biasa yang beredar. Diasumsikan bahwa laba bersih, jumlah pendapatan ditahan, dan jumlah pendapatan yang dibagikan oleh Dewan Direksi selama 3 tahun pertama masa operasinya adalah sebagai berikut. Laba bersih di tahun 2016 20 juta, di tahun 2017 9 juta, di tahun 2018 62 juta. Jumlah yang ditahan di tahun 2016 10 juta, di tahun 2017 6 juta, di tahun 2018 40 juta. Jumlah yang dibagikan di tahun 2016 10 juta didapat dari 20 juta dikurang 10 juta, maka hasilnya 10 juta. Di tahun 2017 hasilnya 3 juta didapat dari 9 juta dikurang 6 juta, dan di tahun 2017 hasilnya 22 juta didapat dari 62 juta dikurang 40 juta. Dan dividen untuk saham preferen dan saham biasa. Jumlah yang dibagikan di tahun 2016 10 juta, di tahun 2017 3 juta, di tahun 2018 22 juta. Dividen untuk saham preferen 10 lembar. Di tahun 2016 4 juta, di tahun 2017 3 juta, di tahun 2018 4 juta. Dividen untuk saham biasa 4.000 lembar. Di tahun 2016 6 juta, di tahun 2017 0, di tahun 2018 18 juta. Dividen per lembar saham. Saham preferen 4.000, di tahun 2017 3.000, di tahun 2018 4.000. Saham biasa di tahun 2016 1.500, di tahun 2017 0, di tahun 2018 4.500. Pada tabel pembagian dividen untuk saham preferen dan saham biasa di atas, pemegang saham preferen menerima dividen sebesar 4.000, 3.000, dan 4.000 per lembar saham. Sebaliknya, pemegang saham biasa menerima dividen sebesar 1.500 per lembar saham pada tahun 2016, tidak menerima dividen pada tahun 2017, dan sebesar 4.500 per lembar saham pada tahun 2018. Perlu dicatat bahwa meskipun pemegang saham preferen memiliki kesempatan lebih besar untuk menerima dividen secara teratur, namun pemegang saham biasa memiliki kesempatan menerima jumlah dividen yang lebih besar dibandingkan pemegang saham preferen. 1. Modal saham. A. Pelaporan modal saham. Pelaporan persediaan modal mencakup penjelasan tentang perubahan jumlah modal saham. Sumber peningkat modal saham. 1. Penerbitan saham. 2. Konversi utang dan saham preferen.
3. Masalah berdasarkan dividen dan pembagian saham. 4. Penerbitan saham dalam akuisisi dan merger. 5. Penerbitan untuk opsi saham dan waran. Sumber penurunan stok modal beredar. 1. Pembelian dan penghentian saham. 2. Pembelian kembali saham. 3. Membalikkan stok split atau pemecahan saham. B. Klasifikasi modal saham. Modal saham adalah saham yang diterbitkan untuk pemegang saham dengan imbalan aset dan jasa. Ada 2 jenis modal saham, yaitu saham preferred dan saham biasa. Saham preferred adalah saham kelas khusus dari saham yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Saham biasa merupakan kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki resiko tinggi dan pengembalian tinggi atas kinerja perusahaan. Saham biasa mencerminkan bunga sisa, tidak diprioritaskan namun mendapatkan laba bersih sisa dan menyerap rugi bersih. Saham biasa dapat memiliki nilai nominal, jika tidak biasanya memiliki nilai yang ditetapkan. 2. Saldo laba. Saldo laba adalah modal yang diperoleh. Laba ditahan akun mencerminkan akumulasi laba yang tidak terdistribusi perusahaan sejak awal. Ini berbeda dengan persediaan modal dan tambahan modal disetor. Akun yang merupakan modal yang dikontribusikan oleh pemegang saham. Saldo laba adalah sumber utama distribusi dividen kepada pemegang saham. Rumus saldo laba yaitu laba ditahan di awal ditambah laba atau rugi periode berjalan dikurang dividen yang dibayarkan. Contoh, Adi adalah pemilik Toya Bakery, sebuah startup yang menjual kucing robot, dan dia ingin merekrut pengembang baru. Sebelum dia dapat mempekerjakan karyawan baru, Adi perlu tahu berapa banyak uang yang dia miliki untuk diinvestasikan. Ini adalah informasi Toya Bakery untuk tahun ini. Laba ditahan awal pada 1 Januari 2021, yaitu sebesar 93 juta. Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 14 juta. Dividen yang dibayarkan yaitu sebesar 22 juta. Jadi laba ditahan Toya Bakery yaitu 93 juta ditambah 14 juta dikurang 22 juta. Jadi laba yang ditahan Toya Bakery pada tahun 2021 yaitu sebesar 95 juta. Dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai adalah distribusi uang tunai kepada pemegang saham. Ini adalah bentuk paling umum dividen dan setelah dinyatakan merupakan kewajiban perusahaan. Dividen saham adalah distribusi saham perusahaan sendiri kepada pemegang saham di dasar pro rata. Ini pada dasarnya merupakan kapitalisasi permanen dari pendapatan. Selanjutnya spin-off dan split-off. Spin-off yaitu distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen aset atau investasi dalam anak perusahaan, dikurangi sebagai saldo laba. Sedangkan split-off yaitu pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham, aset atau investasi anak perusahaan dikurangi dan saham yang diterima dari pemegang saham diperlakukan sebagai saham yang ditarik kembali. 3. Nilai buku per lembar saham. Nilai buku per lembar saham atau book value per share adalah angka per lembar yang berasal dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan dalam neraca. Nilai buku atau book value merupakan istilah konvensional yang mengacu pada nilai aset bersih yaitu total aset dikurangi dengan klaim terhadapnya. Contoh, nilai buku per lembar saham terjadi pada PT Mas Raffi yang memiliki saham biasa sebesar 84 juta rupiah dan laba ditahannya sebesar 60 juta rupiah. PT Mas Raffi mempunyai jumlah saham yang beredar sebanyak 80.000. Berapakah book value per share yang dimiliki perusahaan tersebut? Jawab, diketahui jumlah saham biasa 84 juta, laba ditahan 60 juta, kita jumlahkan menjadi 144 juta dan saham beredarnya ada 80.000. Jadi nilai buku per lembar saham adalah 144 juta dibagi 80.000 sama dengan 1.800 rupiah per lembar saham. Keempat, ada kewajiban pada ujung ekuitas. Bagian ini menjelaskan dua akun yang memiliki berada di antara kewajiban dan ekuitas.
saham preferred yang dapat ditarik kembali atau redeemable preferred stock, dan hak minoritas. Saham preferred yang dapat ditarik kembali. Analisis harus mewaspadai efek ekuitas atau umumnya saham preferred yang memiliki provisi penarikan kembali wajib, yang membuatnya lebih mirip utang daripada ekuitas. Sekuritas tersebut mengharuskan perusahaan untuk membayar dana pada tanggal tertentu. Hak minoritas atau minority interest dalam perusahaan yang dikonsolidasi umumnya disajikan neraca di antara kewajiban dan ekuitas. Namun demikian, hak minoritas bukanlah klaim langsung atas sumber daya perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Aktivitas pendanaan merupakan salah satu bagian penting dalam perusahaan, apalagi ketika perusahaan berkembang dengan pesat. Maka penambahan kebutuhan dana menjadi suatu yang urgent bagi keberlanjutannya atau sustainability. Pemeliharaan sumber dana harus mempertimbangkan faktor efisiensi, misalnya biaya modal atau cost of capital dari sumber dana tersebut. Berbagai sumber dana yang biasa dipakai perusahaan dapat dipertimbangkan, misalnya sewa guna usaha, leasing, kewajiban atau equity, laba ditahan, dana pensiun, kontingensi, atau pendanaan di luar neraca. Sekian hasil presentasi kami mengenai analisis aktivitas pendanaan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you and bye-bye.